Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita pinjam mata Tuhan untuk melihat keadaan sekeliling kita. Karena Tuhan punya mata yang bisa melihat sampai jauh. Ketika murid-murid bertanya kepadanya, menunjukkan kepada Tuhan Yesus bangunan bait Allah yang begitu indah, Tuhan Yesus katakan, enggak lama lagi nanti itu tidak ada, rubuh semua itu di situ. Dan 35 tahun kemudian Yerusalem dan bait Allah di bumi hanguskan oleh Jenderal Titus dari Roma. Itu yang kita mau dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tuhan tolong kami untuk punya mata dari Tuhan Yesus, untuk kami dapat melihat keadaan sekeliling yang kami sungguh-sungguh tidak mengerti. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada apa saja yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, dari Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 3. Injil Yohanes pasal 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Saudara pemirsa, pada peristiwa ini, konteks firman Tuhan ini ialah di mana Tuhan Yesus sampai tidak mau makan karena dia sedang melayani perempuan Samaria di Sikar. Saudara pemirsa, waktu disodorkan makanan, dia bilang, kamu tidak tahu bahwa saya punya makanan. Mereka pikir ada orang antar makanan kepadanya, tetapi mereka salah besar. Itulah sebabnya muncul ayat ini. Mengapa? Di sekitar mereka ada sawah-sawah yang masih hijau, bulirnya pun belum keluar. Nah, tapi Tuhan mengatakan apa? Lihatlah ladang-ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Para murid tidak ngerti. Nah, dan kemudian sesudah itu baru mereka mengerti, karena orang Samaria datang berbondong-bondong sehingga mereka harus bermalam 2 malam di Sikar itu. Dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai mereka katakan, kami percaya bukan karena ceritamu lagi, katanya kepada perempuan Samaria, tapi kami sendiri sudah melihat dengan mata kepala kami sendiri Mesias yang datang daripada Allah, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya tadi sudah katakan, mari kita pinjam mata Yesus. Pada suatu hari ada seorang bapak di Amerika yang kemudian mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan diceritakan tentang apa? Tentang 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Cukup untuk orang 5.000 orang lebih. Karena yang 5.000 itu laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa 7.000 saudara sekalian. Karena waktu itu perempuan dan anak-anak pun rame-rame ikut Yesus. Ya. Terus kemudian dia dengar suara di kupingnya. Bapak ini, dia jual hamburger di dalam apa? Di dalam kotak begitu. Ya, kalau kayak kita di sini seperti orang jual bakso di gerobak dorong. Terus habis itu apa? Suara bilang begini, kamu sekarang berhenti bikin hamburger, tapi jual fish burger, ikan. Langsung dia habiskan semua hamburgernya, mulai jual itu fish burger. Dalam waktu 1 tahun dia bisa mendirikan
outlet di seluruh Amerika, 100 outlet. Saudara mengerti maksud saya? Itu kalau kita punya telinga Yesus. Kami di gereja kami mengangkat dompet. Ya, ketika memberi persembahan. Kenapa demikian? Satu hari ada seorang bapak yang baru kena PHK. Terjadi di Amerika juga. Kena PHK. Dia punya anak berapa? 9. Yang terakhir masih bayi, kena PHK. Dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, saya mau makan apa ini? Saya tidak tahu. Sudah tahu? Ada orang yang sampai bunuh diri karena kena PHK. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Satu kali dia pergi ke gereja, dan kemudian tidak lama waktu sesudah itu dia pergi ke gereja, kemudian pendeta persis itu hamba Tuhan undangan ke situ. Terus dia kemudian pendeta itu bilang, angkat dompetmu. Mereka angkat semua dompet. Terus dia lihat dalam roh, malaikat Tuhan datang dan pegang dompet bapak tadi. Dia tidak kenal bapak itu. Ya, dia pengkhotbah tamu. Terus apa yang terjadi saudara sekalian? Dia datang kepada pendeta itu, dia katakan, minta tolong berdoa untuk saya. Saya baru kena PHK, saya punya anak 9. Nanti apa yang saya pakai untuk membayar apartemen, tempat tinggal dan lain-lain seperti begitu. Dan apa yang saya mau buat untuk anak-anak saya? Kemungkinan kami hanya bisa bertahan 1 bulan. Habis itu kami tidak ada makanan. Terus pendetanya bilang, percayalah, besok waktu kamu melamar pekerjaan, kamu akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dan betul, besoknya hari Seninnya dia melamar pekerjaan, dia diterima dengan gaji berapa? 4 kali lebih banyak daripada di tempat dia kena PHK. Luar biasa. Karena itu mari kita, seperti kata firman Tuhan di sini, mari kita pinjam mata Tuhan, pinjam telinga Tuhan. Ini memang konteksnya untuk penginjilan. Tetapi dalam segala bidang kehidupan, mari kita percaya apa yang kita dengar dari Tuhan, apa yang kita lihat daripada Tuhan, pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan ada bersama dengan kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami, meminjamkan kepada kami mata-Mu Tuhan, telinga-Mu Tuhan, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan bersukacita dan tidak pernah takut menghadapi segala kenyataan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.